Hai guys, buat kalian pecinta film Indonesia, lihat dulu yuk film-film baru yang bakal tayang di bulan September 2025. Hanya di M Cinema. Let's go! Film drama ini mengisahkan tentang Alin, diperankan Amanda Rawles, seorang mahasiswi kedokteran yang terpaksa kembali ke rumah karena beasiswanya terancam dicabut. Bu? Di rumah, ia mendapati keluarganya disfungsional dan ayahnya jarang ada di rumah. Alin menemukan buku harian ibunya yang mengungkap masa lalu ibunya dan pertanyaan muncul, bagaimana jika ibu tidak menikah dengan ayah? Pertanyaan ini membawanya pada refleksi mendalam tentang pilihan hidup ibunya, keluarganya, dan bahkan hubungannya sendiri dengan sang kekasih, Irfan. Alin mulai mempertanyakan apakah pilihan ibunya menikah dengan ayahnya adalah pilihan terbaik. Dan apakah hidup ibunya akan lebih bahagia jika tidak menikah dengan ayahnya? Emangnya ibu kelihatan gak bahagia gitu? Cuma orang yang kalah. Setelah Lembayung yang dirilis pada 2024, Baim Wong comeback menyutradarai film keduanya berjudul Sukma. Film ini bercerita tentang Arini dibintangi Luna Maya dan keluarganya yang pindah ke kota kecil untuk memulai hidup baru. Namun, kepindahan mereka yang awalnya penuh harapan segera berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan sebuah cermin kuno di gudang rumah mereka. Cermin tersebut bukan sekadar benda tua biasa, melainkan menyimpan rahasia kelam yang mulai mengusik mereka. Bukan cermin biasa. Di balik misteri ini, hadir sosok Busri, diperankan Christine Hakim, penjaga rumah yang tampaknya baik hati, tetapi menyimpan niat tersembunyi. Ia berusaha mendapatkan kembali masa mudanya dengan menukar jiwa melalui cermin tersebut. Kamu selamat! Teror semakin menjadi ketika Arini dan keluarganya mulai melihat bayangan-bayangan misterius yang menghantui mereka. Film bergenre horor ini menceritakan kisah putri yang hidup dalam bayang-bayang ibunya, Sari, seorang peramal tarot ternama yang dipercaya oleh kalangan elit. Sering dipakai meramal oleh Sari. Sejak ibunya meninggal dalam kecelakaan tragis, putri mulai dihantui oleh serangkaian teror mengerikan yang tak masuk akal. Suatu hari, putri mendapat pesan singkat melalui handphonenya. Pesan tersebut berasal dari nomor ibunya yang sudah meninggal. Awalnya, pesan tersebut dianggap pesan iseng oleh putri. Tapi perlahan pesan-pesan itu memberi arahan soal masa depan yang betul-betul kejadian. Lalu kemudian putri mulai menyadari, pesan tersebut benar-benar berasal dari ibunya. Disutradarai Daniel Tito Pakpahan, film ini terinspirasi dari kisah nyata komedian Mongol Stres yang pernah terjerumus dalam sekte sesat. Film Gereja Setan mengisahkan seorang wanita bernama Ripka, diperankan Kathleen Caroline, yang tengah hamil di luar nikah dan ditinggal mati calon suaminya. Dalam pelariannya, Ripka bertemu Gladys, diperankan Maddie Slinger, dan akhirnya diperkenalkan pada Hendrik alias Mongol Stres, pemimpin Gereja Setan. Saatnya kita ke acara yang kita tunggu. Ripka perlahan terjebak dalam ritual gelap. Ia bahkan hampir dijadikan pengantin iblis oleh Lucifer. Karena sebentar lagi kamu akan menjadi mempelai. Namun di tengah keputusasaan, secercah terang datang melalui pengalaman rohani yang membawanya kembali kepada iman yang sejati. Selamat datang, selamat bergabung di komunitas. Film bergenre komedi ini mengikuti kisah tiga sahabat bernama Bonar, Awang, dan Wongso yang sedang berjuang menghadapi masa sulit masing-masing. Ketiganya mulai menemukan cara yang tak terduga untuk bertahan hidup setelah mendapatkan tawaran menjadi pawang hujan dari Zara. Kita jadi pawang hujan. Meski awalnya skeptis karena pekerjaan tersebut dianggap klinik,
Ketiganya pun menerima tawaran tersebut demi uang. Kamu gak takut dosa? Biji mata itu aku gak takut dosa. Konflik film ini juga akan dibumbui dengan kisah kehidupan Bonar yang didesak untuk segera melamar pacarnya, Cantika, dan harus bersaing dengan Arnold yang sudah lebih dulu mengantongi restu dari ibu Cantika. Panggil aja gue Cantika. Saat ini Ki Bonar adalah pawang hujan terbaik. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Salah satu thread viral milik Zero Point kembali diadaptasi ke layar lebar, yaitu Dia Bukan Ibu. Film bergenre horor ini menceritakan tentang Vira diperankan Aurora Ribeiro dan adiknya Dino alias Ali Fikri yang mendadak menghadapi situasi tak lazim setelah orang tua mereka bercerai. Keduanya tinggal bersama sang ibu yang mulai mengubah cara berpakaiannya dan terlihat semakin rajin bersolek. Sambil menata hidupnya kembali, Ibu Vira dan Dino membuka usaha salon. Namun sejak saat itu, kedua kakak beradik tersebut mulai diteror dengan berbagai kejanggalan dan merasa bahwa sang ibu tidak lagi menjadi dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Film ini mengisahkan Mariam yang sejak kecil hidup dalam bayang-bayang teror yang tak pernah usai. Surat misterius kerap muncul di hadapannya tanpa diketahui siapa pengirimnya. Meski sudah dibakar atau dibuang, surat itu selalu kembali, seolah memiliki kehendak sendiri. Perlahan Maria menyadari bahwa dia diawasi oleh sosok gaib yang tak kasat mata yang mengikatnya dengan sebuah janji kelam yang tak dapat dia tolak. Jangan ganggu hidup saya! Bisikan-bisikan gaib hanya terdengar olehnya, membuat setiap langkah terasa semakin berat. Usaha untuk melepaskan diri justru memperkuat belenggu tersebut, menyeretnya lebih dalam ke hubungan yang menyalahi batas antara manusia dan makhluk supranatural.